Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis dengan topik mungkinkah sembuh tanpa obat. Begini penjelasan dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mungkinkah sembuh tanpa obat? Begini penjelasan dan solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya fokus terhadap masalah ini ya, atau topik ini, yaitu mungkinkah sembuh tanpa obat ya. Ini perlu kita bahas lebih dalam ya, mengingat penderitaan kita yang cukup kompleks ya sebabnya atau multifaktor, dan juga kalau kita melihat secara durasi waktu juga banyak yang memakan durasi waktu yang agak panjang untuk sampai dengan sembuhnya ya. Contohnya ada yang mungkin cuma 3 bulan sembuh juga bisa juga ya, 6 bulan sudah sembuh juga ada ya, tetapi ada juga yang sampai 1 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai ada yang 5 tahun lebih itu juga belum sembuh. Nah ini artinya apa? Jadi tentang obat ya atau tanpa obat, nah ini menjadi penting teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk mencapai kesembuhan ini adalah di dalam kita berikhtiar itu pasti berhubungan dengan yang namanya obat ya. Nah maka dari itu untuk istilahnya menjawab ya, mungkinkah sembuh tanpa obat. Nah ini ada 2 makna teman-teman ya. Kita pahami dulu tentang obat ya. Nah itu. Nah jawabannya ini kalau ditanya mungkinkah sembuh tanpa obat ya, yaitu bisa juga mungkin ya, bisa juga tidak. Artinya dalam arti sempit dan dalam arti luas ya. Ini menurut pemahaman saya ya. Nah itu. Jadi obat ya, kalau dalam arti sempit ya, yang selama ini kita maknai obat itu adalah hanya obat-obat kimia ya. Contohnya yang berupa pil, tablet, kaplet ya, yang mungkin juga ada yang berupa cair. Nah, yang ada bentuknya lah, ada fisiknya nih. Ya, yang tentunya itu bahan-bahannya dari gimana, itu yang menurut kita sebagai orang awam itu yang dikatakan obat ya. Tetapi obat dalam arti luas ya, dalam arti luas menurut pemahaman saya ya, itu adalah segala sesuatu yang bisa menyembuhkan ya. Makanya sembuh pasti dengan obat ya. Cuma obatnya belum tentu obat yang bersifat kimia atau seperti pil, tablet dan sebagainya, itu seperti itu ya. Tetapi bisa juga obat dalam arti luas karena adalah segala sesuatu yang bisa menyembuhkan. Itu bisa juga obat hanya dengan kata-kata, obat hanya dengan doa, obat hanya dengan
istilahnya terapi-terapi ya, obat hanya dengan metode-metode ya. Bahkan obat bisa juga hanya dengan doa ya. Nah, itulah ya. Ketika hal itu bisa menyembuhkan, yaitu kita kategorikan sebagai obat ya. Bahkan makanan pun itu bisa dikatakan sebagai obat. Ketika kita makan itu ternyata bisa menyembuhkan ya itu. Nah maka dari itu otomatis kita sembuh dengan obat ya. Cuma dalam arti luas ya, dalam arti luas. Bisa saja kita hanya sharing seperti ini ternyata bisa bangkit dan akhirnya bisa sembuh. Nah ini juga obat ya. Artinya apa? Obat hanya cukup dengan pencerahan, dengan motivasi, itu pun bisa ya. Nah maka dari itu setelah kita telaah ya, ini karena penderitaan ini kan pertama sangat kompleks sebabnya ya, kemudian juga uniknya itu juga berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain. Nah maka memang kita harus memiliki banyak referensi teman-teman ya, banyak referensi sehingga nanti kita akan menemukan yang cocok itu apa. Ternyata obat saya hanya cukup dengan misalkan pencerahan, obat saya temukan sendiri dengan saya istilahnya disiplin menjaga 3P kita, misalkan seperti itu pun bisa ya. Tetapi obat saya sembuh dari obat dokter, misalkan itu bisa ya. Obat saya karena rajin minum misalkan herbal alami, itu misalkan seperti itu pun bisa. Atau obat saya cukup dengan saya banyak mendekatkan diri, banyak berdoa, akhirnya saya sembuh, itu pun bisa ya. Nah itu karena apa? Karena kesembuhan pada akhirnya ya, ini adalah atas izin Allah ya. Jadi atas izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, yang akan memberikan kesembuhan itu seperti itu. Sedangkan mau pakai obat kah, mau pakai herbal kah, mau pakai terapi kah, mau pakai metode kah, mau pakai pencerahan kah ya, mau pakai hipnoterapi kah. Nah ini hanya sebagai jalan ya, jalan ikhtiar untuk menuju ke sembuh seperti itu. Jadi memang sangat multi ya. Nah itu disebabkan karena memang penyebabnya juga multi ya. Jadi nah tetapi secara garis besar seperti ini teman-teman ya. Jadi kita harus bisa menelaah tentang diri kita, sebabnya dulu memang ya. Kalau memang sebabnya secara fisik ya, itu lebih banyak kita menggunakan obat yang bersifat kimia ya. Maka tidak salah dan itu juga sangat betul ketika kita ada sensasi pertama kita sakit ya, contohnya keluhannya mungkin biasanya di awal-awal itu di perut ya, contohnya perut merasa kembung, merasa perih, merasa sembelit ya, dan mungkin juga ada rasa-rasa yang lain ya. Nah itu ya awal pertama biasa kita lari ke dokter ya untuk mendapatkan obat, itu juga sudah betul ya. Dan kalau itu memang sebabnya dari yang bersifat fisik ya, contohnya mungkin dari salah makan, contohnya mungkin dari mungkin secara organik itu ada luka atau ada iritasi, ya kan sembuh dengan itu. Kalau memang permasalahannya hanya disebabkan dari faktor yang bersifat fisik ya. Tetapi kalau itu faktornya dari psikis ya, dari psikis, contohnya kita terkena asam lambung ya, karena banyak pikiran ya, banyak beban pikiran yang belum terselesaikan, atau banyak tekanan-tekanan yang membuat perasaan kita itu tidak merdeka ya, merasa tersakiti dan lain sebagainya ya, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Nah itu ya sekalipun itu sudah minum obat secara kimia, kalau hal itu belum dirilis ya, belum diselesaikan, ya pasti akan muncul kembali ya. Itu makanya kadang ada yang kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh, kadang kambuh. Nah itu mungkin faktornya lebih banyak fisik ya, psikisnya dari kejiwaan kita ya. Tetapi yang kita tangani sementara adalah fisiknya. Makanya
sebenarnya penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis itu karena memang dua hal yang diderita, yaitu secara fisik kita penuh dengan sensasi yang tidak nyaman ya, tetapi secara psikis kita juga terganggu ya, entah itu terganggu secara beban pikiran, entah itu secara beban emosi ya, entah itu secara beban perasaan kita ya. Nah, ketika itu, kadang sering bertanya, mana dulu yang harus diselesaikan? Apakah itu faktor fisiknya ya yang harus diobati, atau mungkin psikisnya yang perlu dicerahkan? Nah, itu kalau mau bijak ya dua-duanya, karena memang dua-duanya perlu ditangani. Jadi nggak bisa misalkan hanya fisiknya saja diobati. Nah, toh nanti juga akan kambuh lagi kalau memang sumber masalahnya psikis, nah sementara belum dirilis, belum tercerahkan. Nah, maka dari itu kalau memang sudah tahu persis ya penyebabnya, dari masalah yang bersifat psikis ya, mungkin ada permasalahan hubungan sosial lah, mungkin ada permasalahan tentang yang hubungannya dengan beban pikiran, contohnya beban pekerjaan dan lain sebagainya, ya itu yang harus diselesaikan ya, bahkan harus diciptakan menjadi suasana lebih kondusif. Nah, obatnya ya itu ya, jadi kalau memang faktor penyebabnya dari psikis ya, itu mungkin bisa cepat sembuh ketika secara psikis ya, hal-hal yang menjadi problem ya, menjadi masalah atau menjadi sebab itu harus dirilis dulu, harus diselesaikan dulu ya, dan itu nanti akan sembuh permanen kalau memang awalnya dari yang bersifat psikis. Tapi bisa juga sebaliknya ya, awalnya dari fisik dulu ya, nah kemudian psikisnya kena ya. Contohnya ketika kita sudah terkena MAH ya. MAH itu kan awalnya sebenarnya dari secara organik ya, jadi organ mungkin lambung kita yang bermasalah ya, mungkin terjadi iritasi ya. Iritasi itu mungkin disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, kan awalnya itu fisik ya, tetapi karena itu tidak sembuh-sembuh ya, akhirnya pikiran ini kan menjadi bermain ya, bermain ke arah yang negatif. Wah, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan pokoknya membuat perasaan yang menjadi semakin ketakutan, semakin tidak enak. Nah, akhirnya psikis itu terganggu. Nah, kalau yang seperti itu memang artinya sumber utama dari fisik ya. Nah, itu ketika fisiknya diselesaikan, itu kecenderungan psikisnya juga sudah membaik ya. Jadi ketika fisiknya sudah sembuh, sudah tidak ada sensasi ya, kadang kita akan membaik psikisnya. Tetapi kalau yang faktornya dari psikis dulu ya, dari psikis dulu, contohnya begini teman-teman ya, kita menjadikan makan kita tidak teratur karena kita dipicu oleh misalkan kesibukan masalah pekerjaan ya. Akhirnya kita terlena dengan jam terbang pekerjaan yang tinggi ya. Awalnya senang ya karena asik ya ketika kita melakukan kegiatan atau aktivitas, apalagi hasilnya itu juga memuaskan, pasti kita akan senang ya. Tapi kadang kita lupa diri ya, menjadi hal-hal yang bersifat psikis kurang terjaga, contohnya menjadi lupa makan, akhirnya menjadi sering terlambat makan, kemudian istirahat menjadi kurang, karena memang walaupun awalnya aktivitasnya positif ya, tapi lama-lama secara fisik menjadi drop ya. Nah, itu akhirnya ya menjadi terkena ya asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Nah, ketika seperti itu, karena sumbernya ini adalah juga dari psikis ya, walaupun psikis yang kegiatan positif awalnya. Nah, itu yang harus dibenahi juga ya. Jadi kita memang segala sesuatu itu harus ada tindak lanjut ya, sesuai dengan hal yang tadinya menjadi menyebabkan. Nah, ini memang kadang sulit untuk kita pahami, apalagi ketika kita punya jiwa yang istilahnya egoistik ya, idealismenya tinggi. Nah, itu kadang kita hanya mengikuti pikiran-pikiran kita, ide-ide kita yang dipandangnya itu benar ya, kemudian kita lakukan terus seperti itu, sehingga menjadi
perilaku lah ya, menjadi perilaku kita seperti itu. Nah, tetapi ketika itu sampai berefek kepada kesehatan menjadi tidak baik, contohnya kita menjadi terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ya hal itu harus dirubah ya. Nah, perubahan itu, nah itu sebenarnya obatnya itu teman-teman. Nah, itu namanya obat dengan metode pendekatan ya. Pendekatannya dengan merubah sikap ya, itu pun sudah menjadi obat. Faktanya apa? Faktanya dengan kita merubah perilaku kita, akhirnya kita menjadi sembuh kok. Itu seperti itu ya. Nah, demikian juga ketika kita mungkin dari faktor lain ya, karena banyak beban pikirannya. Nah, setelah beban-beban pikiran itu terselesaikan ya, ada jalan keluarnya, terkurangi. Nah, akhirnya kan plong ya. Nah, setelah plong, ya akhirnya kita menjadi sembuh. Itu seperti itu ya. Maka dari itu ini unik ya. Makanya memang lambung itu sebagai otak kedua, artinya ketika secara psikis ya, secara pikiran terutama ya, pikiran, emosi, perasaan ini kita merasa tidak istilahnya baik-baik saja ya, atau istilahnya stres ya, banyak pikiran, banyak beban, banyak ini apa perasaan yang kurang menyenangkan. Nah, itu memang respon pertama itu terutama lambung ya, karena lambung sebagai otak kedua. Nah, itu bahkan tidak hanya lambung sebenarnya ya, yang merespon organ lain pun merespon ya. Contohnya otot-otot juga merespon ya, ketika pikiran tegang kadang kita kan badan pada pegel-pegel, pada sakit. Nah, itu karena merespon tubuh kita itu. Jadi makanya sakit di tubuh ya atau di fisik ini kadang cerminan dari sakit di psikis kita ya. Nah, sebenarnya itu ini apa? Alarm tubuh lah ya. Alarm tubuh artinya ketika fisik sudah merasa sakit, berarti kita harus melihat ke belakang. Wah, ini kok ada rasa nggak nyaman, berarti ada rasa, ada hal yang kurang harmonis yang harus diselesaikan di dalam psikis kita. Nah, ketika kita bisa menemukan hal-hal seperti itu, ya sudah, kita akhirnya nanti akan baik-baik lagi. Itu seperti itu. Makanya sakit itu kalau kita bisa mencermati, itu kan sama saja alarm tubuh ya. Contohnya misalkan perut merasa perih ya. Nah, itu alarm tubuh ya. Mungkin karena sudah waktunya makan kok belum makan, sehingga ini perut memberikan sensasi rasa perih ya. Artinya supaya kita berpikir, oh perih, berarti ini kita harus makan. Kan seperti itu ya. Makanya ketika kita secara spiritual bahkan ya, sebenarnya kita harus bisa berkomunikasi dengan tubuh kita, teman-teman ya. Sehingga ketika kita mungkin merasa itu ya, contohnya sudah perih ini karena waktunya makan kok nggak istirahat, nggak makan-makan, ya pasti akan nagih, perut itu akan seperti itu. Nah, itu bisa kita ajak komunikasi ketika kita belum istilahnya bisa memenuhi keinginannya ya bisa sambil dipegang perutnya, maafkan lambungku, maafkan perutku ya, sebentar lagi saya akan istirahat dan nanti akan makan, misalkan seperti itu. Nah, nanti itu sudah berkurang rasa yang perih-perih tadi itu, teman-teman ya. Karena apa? Karena sudah ada istilahnya energi positif ya dari psikis ya, yang direspon oleh fisik kita itu. Tapi kalau psikis kita, pikiran kita itu langsung menganalisa negatif, aduh ini kenapa, ini bagaimana dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi semakin timbul rasanya, teman-teman. Baik ya. Nah, kembali kepada persoalan. Jadi mungkinkah sembuh tanpa obat ya? Itu tidak mungkin, teman-teman ya. Dalam arti luas ya. Entah itu kita menggunakan obat kimia ya, entah itu kita menggunakan mungkin obat yang bentuknya herbal, walaupun itu herbal alami ya, setara dengan makanan ya, itu pun bisa dikatakan sebagai obat. Bahkan obat itu bisa yang bersifat psikis ya, itu hanya berupa pencerahan, hanya berupa motivasi, hanya berupa sugesti ya, hanya berupa afirmasi positif, hanya berupa mungkin hipnoterapi, hanya berupa
mungkin doa, tapi faktanya kita menjadi sembuh, ya itulah obatnya yang cocok buat kita itu. Maka dari itu ya sebenarnya ketika teman-teman masih masih merasakan ada sensasi, terus kemudian bertanya, Pak, kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Nah, itu karena belum ketemu yang pas itu teman-teman ya. Belum ketemu yang pas karena apa? Karena di saat kita mawas diri ya. Mawas diri itu menilai dirinya sendiri. Untuk mencari sebabnya saja kadang kita masih bingung ya, masih bingung. Atau kita tidak tahu, atau tahu tapi nggak mau tahu, itu pun bisa ya. Atau sudah tahu tapi tidak bisa merubah keadaan, tidak bisa merubah situasi, tidak bisa merubah perilaku, posisinya ajek seperti itu saja, ya nggak akan berubah itu seperti itu ya. Makanya sebenarnya ketika kita ingin sembuh ya, ini bisa diprogram teman-teman, bisa diprogram dan ternyata simple ya, simple, yaitu langkahnya ya. Yang pertama ini, yang penting kita temukan penyebabnya secara tepat ya. Secara tepat itu yang menemukan diri kita sendiri ya. Kadang ada sih sebab yang sebenarnya sebabnya itu, tapi kita nggak kuasa untuk menyampaikan karena itu kadang ada hal yang bersifat pribadi ya. Ini itu nggak apa-apa, nggak usah dikatakan ya, tetapi kita yakin sebabnya itu. Nah, yang penting hal itu kita selesaikan, hal itu kita rubah. Contohnya hal-hal yang bersifat luka batin ya. Nah, itu kan kadang kita nggak kuasa menyampaikan. Nah, itu yang penting diselesaikan. Akhirnya kita menjadi sembuh juga. Itu seperti itu. Jadi banyak jalan ya. Jadi yang pertama itu ya, temukan penyebabnya. Kemudian yang kedua, afirmasikan positif teman-teman. Afirmasikan positif ini khususnya yang memang sebabnya disebabkan oleh masalah psikis ya. Tapi kalau yang sebabnya disebabkan oleh masalah fisik, yang paling cepat dan paling tepat ya kita ke dokter untuk mendapatkan obat secara kimia, gitu ya. Itu pasti akan sembuh ya. Tetapi kadang kita juga tidak paham ya, ini penyebabnya fisik apa psikis ya. Nah, itu caranya ya sudah, ketika ada sensasi di fisik, langkah awal berobat dulu ke dokter ya. Nah, setelah kita mencoba minum obatnya, kita tunggu ya perkembangannya bagaimana. Kalau perkembangannya itu sembuh, berarti memang sebabnya dari fisik ya. Contohnya dari pola makan yang tidak baik, dari pola hidup yang tidak baik, itu bisa seperti itu. Kalau hanya penyebabnya itu ya, maafin agak kata-katanya terbata-bata saking semangatnya ya. Kalau penyebabnya hanya itu, ya sembuh ya dengan obat kimia ya. Tapi kalau sudah mencoba dengan obat kimia kok juga masih sering kambuh, nah berarti ini ada indikasi ya penyebabnya itu masalah psikis. Nah, kalau masalah psikis ya sudah, mulai dengan afirmasi positif ya. Afirmasi positif bisa kok teman-teman mengatakan ya, saya sudah sembuh gitu, seperti itu. Nah, ketika sering mengatakan saya sudah sembuh, saya sehat, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat, saya bisa aktivitas kemana saja, bisa aktivitas apa saja, saya bisa kreatif, saya bisa inovatif ya, dan seterusnya ya. Ketika itu diafirmasikan secara berulang-ulang, repetisi ya, nah itu akan tersimpan di otak bawah sadar kita. Nah, ketika itu sudah menguasai otak bawah sadar kita penuh dengan afirmasi-afirmasi positif, akhirnya pikiran kita menjadi positif teman-teman. Nah, ketika pikiran menjadi positif, ya sudah, respon tubuh itu akan membaik. Itu bisa diawali dengan seperti itu ya. Tetapi selain itu juga kita memang harus ini kalau itu hal yang bersifat psikis itu memang harus diselesaikan ya harus diselesaikan. Kalau memang hal itu harus ditinggalkan ya ditinggalkan. Itu harus seperti itu. Kalau memang secara psikis kita harus merubah perilaku, ya kita harus rubah perilaku kita. Itu seperti itu. Jadi kita jangan istilahnya
tetap aja nggak mau berubah sesuai dengan prinsip kita sendiri, itu jangan ya. Tapi kita harus reaktif ya, reaktif dan responsif terhadap hal-hal yang kira-kira sekiranya ini menjadi menyelesaikan sehingga kita menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir ya, ketika kita selain mungkin menggunakan obat secara kimia ya karena disebabkan faktornya dari faktor fisik ya, mungkin juga dari herbal ya, walaupun itu herbal alami ya, juga kita sudah mencoba menjaga 3P-nya ya, pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, kemudian kita juga sudah afirmasi positif ya. Jalan terakhir kita harus dengan spiritual, teman-teman ya. Dengan spiritual yaitu dengan keyakinan kita yang hubungannya dengan contohnya agama lah. Nah, itu terserah keyakinan teman-teman sesuai agama kita masing-masing ya. Contohnya dengan kita menjadi rajin mendekatkan diri dengan banyak beribadah, banyak berdoa, banyak bersolawat, banyak bersedekah. Nah, itu semuanya nilainya positif. Dan ketika itu kita lakukan secara repetisi, kontinu, istiqomah, pasti akan kembali kepada diri kita. Rasa-rasa yang menjadikan tidak nyaman itu akan berubah menjadi nyaman dan akhirnya kita menjadi sembuh, teman-teman. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiati psikosomatis akan cepat membaik atau akan cepat sembuh total. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.